Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan budaya pada Vaginal Birth After Cesarean atau biasa disebut dengan FBAC. Dengan saya sendiri, Safanatul Ummahat dengan NIM 6019031033. Sebelumnya para ibu hamil pasti akan menantikan persalinan yang aman dan juga nyaman. Persalinan dapat dilakukan secara pervaginam ataupun dengan teknik spontan, seperti dengan cara operasi sesar. Nah, dengan teknik persalinan manapun tentu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesehatan bayi dan ibu sehingga keduanya akan selamat. Sebelumnya masih banyak masyarakat atau ibu hamil yang masih beranggapan jika melahirkan normal adalah sepenuhnya menjadi seorang ibu, dan jika melahirkan secara operasi sesar belum sepenuhnya menjadi ibu yang seutuhnya. Jadi banyak pola pikir masyarakat yang masih beranggapan jika persalinan pervaginam itu sudah seutuhnya menjadi seorang ibu, sementara dengan cara operasi sesar itu tidak sepenuhnya menjadi ibu. Jadi yang sepenuhnya menjadi ibu itu hanya yang bersalin secara spontan atau secara pervaginam. Kemudian banyaknya ibu yang ingin melahirkan secara normal setelah ia melakukan persalinan secara sesar pada riwayat terdahulu. Jadi setelah melakukan sesar masih banyak ibu yang ingin bersalin secara normal. Kemudian persalinan normal yang dilakukan setelah operasi sesar adalah FBAC atau Vaginal Birth After Cesarean. FBAC ini jadi dia melakukan persalinan normal setelah dia memiliki riwayat persalinan sesar pada riwayat persalinan terdahulu. Kemudian di sini terdapat prosedur FBAC. Nah, riwayat prosedur FBAC yang pertama adalah identifikasi pasien. Jadi kita harus mengidentifikasi pasien, apakah kondisi pasien tersebut sesuai dengan untuk dilakukan pertolongan pervaginan setelah dilakukan sesar, yaitu kita dengan cara kita periksa apakah insisinya itu insisi transversal ataupun insisi Jesper atau yang lainnya. Jadi yang bisa dilakukan FBAC ini jika insisi operasi sesar yang dulu itu adalah insisi transversal, yaitu yang insisi di bawah sini. Ini adalah insisi yang diperbolehkan FBAC atau persalinan pervaginan secara operasi sesar, yaitu insisi ini. Kemudian yang kedua adalah informed consent. Informed consent ini kita menjelaskan tentang planning pertolongan persalinan pervaginam. Kemudian kita juga menandatangani persetujuan pasien ataupun keluarga pasien. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pemantauan ibu dan janin. Kita mempersiapkan pemantauan ibu dan janin pada persalinan secara teliti, termasuk pencatatan denyut jantung janin selama pemantauannya itu selama 30 menit. Kemudian ada sarana operasi. Kita harus mempersiapkan sarana operasi segera untuk menghadapi kegagalan FBAC. Jadi sarana operasinya ini kan di rumah, kita harus melakukan FBAC ini kan di rumah sakit. Nah, kenapa harus di rumah sakit? Karena kan rumah sakit itu memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dan juga fasilitas emergensi seperti akses untuk sesar emergensi. Jadi jika kegagalan maka kita akan persalinan secara sesar. Kemudian monitoring intrapartum yang berkelanjutan, lalu alat resusitasi yang cepat, terdapat transfusi darah, tenaga yang berpengalaman dalam teknik analgesi yang cepat. Selanjutnya terdapat keuntungan vaginal birth after cesarean. Yang pertama keuntungannya yaitu menghindari pembedahan, karena kan ini persalinan pervaginamnya, jadi tidak ada insisi atau pembedahan seperti operasi sesar. Kemudian yang kedua, lebih sedikit kekurangan darah. Jadi persalinan pervaginam ini lebih sedikit kekurangan darah dibandingkan dengan proses
operasi sesar. Jadi pembedahan itu lebih banyak kekurangan darah, sementara pervaginan ini lebih sedikit dia kekurangan darahnya. Selanjutnya yaitu resiko infeksinya lebih sedikit. Jadi resiko infeksi persalinan pervaginan ini lebih sedikit ketimbang yang persalinan dengan seksial cesarean. Kemudian selanjutnya yaitu biayanya lebih sedikit karena kan biaya SC dia, sementara pervaginan itu biayanya itu lebih sedikit. Selanjutnya yaitu pemulihannya lebih cepat. Pemulihan persalinan pervaginan ini lebih cepat ketimbang persalinan dengan operasi sesar. Nah, sekian ini adalah slide terakhir yaitu slide referensi. Di sini saya mencantumkan referensi tulisan saya, kemudian juga saya mencantumkan referensi gambar yang ada di PPT ini. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.